Sahabat hikmah di balik kisah. Tahun 2021, perintah Presiden untuk memberantas pungli langsung direspon aparat kepolisian dengan gelar operasi di berbagai daerah. Pelaku pungutan liar diburu polisi. Pasalnya, aksinya semakin tak terkendali. Seperti di kawasan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Polisi menggerebek perkumpulan preman yang sering melakukan pungli. Pertama di dua lokasi, yakni PT Greeting Fortune Container dan PT Dwipa Karisma Mitra. Total 24 orang preman termasuk penjaga keamanan ditangkap. Polisi juga menemukan beberapa bukti seperti sejumlah uang yang mereka dapat dari hasil memalak para supir truk angkutan. Salah satu korbannya Egy. Pria asal Jawa Tengah ini berkisah bagaimana kerasnya profesi yang dijalaninya sebagai supir truk bongkar muat 6 tahun belakangan. Hampir setiap hari upah jalan yang dipegangnya habis untuk membayar para preman yang biasa disebut asomoro. Mereka menyebut dirinya dengan istilah pengurus. Dengan sebuah tiket senilai Rp10.000, truk baru bisa masuk dan mulai didata. Istilah pungli atau pungutan liar sendiri mulai diperkenalkan secara nasional pada bulan September 1977 saat Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban melancarkan operasi tertib yang sasaran utamanya adalah pelaku pungli. Nah itu dia, mungkin besarannya mungkin nggak seberapa ya Pak Ustadz variatif ya. Ya variatif, cuman kan kalau misalnya ditawarin, Bu mau cepet nggak? Kalau tarifnya mau cepet, ini ada harganya beda nih. Nah ini gimana nih Pak Ustadz? Iya, Islam sangat mengharamkan tindakan-tindakan seperti itu. Mengambil hak orang lain, lagi-lagi mengambil hak orang lain. Karenanya ini perilaku-perilaku semacam ini di luar dari ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudara, para pemirsa, ada sabda Nabi yang sungguh sangat luar biasa dalam kita umat Islam mengarungi kehidupan. Basiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan dibuat sedih. Gembirakan orang, jangan dibikin sedih. Yasiru wala tu'asiru, mudahkan urusan orang, jangan dipersulit. Nah, hadis ini dibalik pengamalannya. Kalau masih bisa dibikin sedih, ngapain disenengin? Kan gitu. Ini yang terjadi prakteknya. Kalau masih bisa dibikin sulit, kenapa dipermudah? Akibatnya meja berentet. Nggak selesai cuma satu meja, tapi banyak meja. Ini kan yang kemudian ajaran-ajaran ini sesungguhnya keluar dari ajaran baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Bukan malah mempermudah, jadi malah mempersulit. Lihatlah betapa banyak saudara-saudara kita yang misalnya pekerjaannya supir truk, supir angkutan umum, supir-supir yang lainnya. Ketika masuk satu lokasi, mereka harus membayar restribusi yang ditetapkan oleh sepihak, bukan ditetapkan secara kebersamaan. Hal-hal yang semacam ini tentu sangat, pertama, perbuatan tersebut jelas melanggar agama. Yang kedua, ini sangat memberatkan saudara-saudara kita yang lain, yang pendapatannya jelas di bawah UMR tapi sudah dikenakan pungli-pungli semacam itu. Karenanya kita dukung upaya pemerintah dalam menertibkan pungli-pungli. Yang ketiga, hal ini juga bisa mempersendat roda perekonomian. Coba bisa dibayangkan Mbak Rahma, dengan pungli, biaya-biaya pungli yang makin membengkak, kemudian kos perusahaan dibebankan nanti kepada konsumen kita ini. Akibatnya harga barang-barang tersebut ikut jadi melambung tinggi. Karena apa? Rantaiannya ada pungli di dalamnya. Para pemirsa, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Karena sebagian besar kita, saya yakin, pernah mengalami kondisi tersebut di lapangan.
Apa yang harus kita lakukan? Pertama, jangan sampai kita ikut terjebak kepada kolusi yang demikian. Maka kita harus menanyakan kepada para petugas tersebut, hanya sekedar sebatas menanyakan bahwa tindakan ini legal atau ilegal. Itu harus dipertanyakan. Sebab tanpa ada check and balance dari kita masyarakat, tentu saya khawatir akan seenaknya dan semaunya saja. Kalau memang ini pungutan dilakukan oleh sepihak, yang terpenting adalah kita jangan ikut terjebak dalam hal kolusi. Karena suap dan yang menyuap, kata baginda Nabi, adanya dua-duanya di neraka. Nah ini perlu dicamkan ini. Yang menyuap dan yang disuap, dua-duanya sama-sama di neraka. Supaya kita tidak terjebak kepada hal-hal yang sifatnya kolusi, perlu dipertanyakan. Kalau toh jawabannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita masuk kategori yang kedua. Kalau masih di angka yang wajar, anggaplah itu sedekah. Kalau masih di angka yang wajar, anggaplah itu sedekah. Tetapi yang kemudian harus kita lakukan adalah memberikan semacam kritik konstruktif. Semua kita setuju tentu Indonesia ingin sistem yang lebih baik lagi dari mulai sekarang dan yang ke depan. Tentu mereka semua yang kerja di lapangan itu punya atasan-atasannya. Laporkan itu ke atasan mereka supaya Indonesia ke depan caranya harus lebih baik dan lebih martabat. Tidak lagi mengambil pungutan liar terhadap saudara-saudara kita yang memang ekonominya pas-pasan, dan yang terpenting itu diharamkan dalam agama Islam, tindakan-tindakan seperti itu. Wallah a'lam. Nggak usah ragu, laporkan. Nggak usah ragu, laporkan saja. Itu dia. Premanisme atau banyak hal buruk lainnya pernah kita dengar atau yang pernah kita rasakan langsung mungkin. Nah, ini bisa kita ambil pelajarannya sahabat hikmah. Kita harus selalu bisa bijak dalam menyikapinya. Yakinlah selalu akan ada hikmah di balik kisah. Saya Rahma Hayunindya beserta Ustadz Fikri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.